Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM 1930202145, kelas PAI 19024, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau yang sering disingkat AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi secara lebih khusus. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dapat disimpulkan bahwa pengertian media adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audiens atau siswa belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut para pakar. Klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Bres. Rudy Bres mengklasifikasikan media berdasarkan unsur pokoknya, yaitu suara, visual berupa gambar, garis, dan simbol, dan gerak. Di samping itu juga, Bres membedakan antara media siar, telecommunication, dan media rekam, recording. Dengan demikian, media menurut taksonomi Bres dikelompokkan menjadi 8 kategori, yaitu media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Klasifikasi media pembelajaran menurut Sudjanan dan Ahmad Rifai. Sudjanan dan Ahmad Rifai membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis atau 2 dimensi, misalnya gambar, foto, dan grafik. Media 3 dimensi misalnya model susun dan model kerja. Media proyeksi misalnya OHP dan media lingkungan alam. Klasifikasi media pembelajaran menurut R. Murray Thomas. Menurut R. Murray Thomas, media klasifikasi berdasarkan jenjang pengalaman, yaitu pengalaman dari benda asli, pengalaman dari benda tiruan, pengalaman dari kata-kata. Klasifikasi media pembelajaran menurut Suparno. 1. Klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Media memiliki karakteristik tunggal, misalnya radio. Yang kedua, media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film dan TV. Selanjutnya, klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi yang dibedakan menjadi 2 juga. 1. Lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi tak sekilas, misalnya OHP. Selanjutnya, sifat presentasi, yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya OHP. Yang ketiga, klasifikasi media berdasarkan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemakaian, yaitu media untuk kelas besar, kelas kecil, dan belajar individual. Yang kedua, berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakaian, yaitu media untuk TK, SD, SMP, SMU, dan PT. Karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang dapat merangsang kinerja otak. Karena itu, media pembelajaran yang baik hendaknya memiliki ciri-ciri media pembelajaran atau karakteristik media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, fiksatif. Media pembelajaran hendaknya memiliki sifat fiksatif. Dalam artian, media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, manipulatif.
media pembelajaran hendaknya bersifat manipulatif, dalam artian bahwa media pembelajaran dapat menampilkan kembali objek atau kejadian yang telah disimpan sebelumnya dengan memberikan beberapa modifikasi atau perubahan seperlunya sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Yang ketiga, distributif. Media pembelajaran juga hendaknya bersifat distributif, dalam artian bahwa media pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjangkau layaknya yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serempak. Yang keempat, aksesibilitas. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat diakses oleh pengajar dan juga peserta didik sebagai layaknya sasaran. Aksesibilitas media tergantung pada teknologi yang digunakan dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, interaktif. Interaktif dalam proses pembelajaran adalah kemampuan peserta didik untuk memberikan respon atau menangkap tanggapan melalui berbagai macam cara terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Yang keenam, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam membantu proses belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan fungsi pengajaran. Dalam artian, media yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, mendukung materi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar tentunya harus mendukung materi pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik. Misalnya dalam mendukung penyampaian materi tentang antonim tubuh manusia, maka media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media visual seperti patung anatomi tubuh manusia. Yang ke-8, mudah digunakan. Media pembelajaran hendaknya mudah digunakan oleh pengajar yang berperan sebagai komunikator. Selain memiliki keterampilan komunikasi, pengajar juga harus memiliki keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran agar dapat menyampaikan materi pembelajaran secara efektif kepada peserta didik. Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, terutama dalam hal kemampuan berpikir, perkembangan peserta didik, serta pengalaman peserta didik. Yang ke-10, efektif dan efisien. Media pembelajaran hendaknya dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran, begitu pula dengan persiapan materi pembelajaran yang akan diberikan dan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, planatif. Media pembelajaran hendaknya dapat memperjelas penyajian materi pembelajaran yang disampaikan secara lisan oleh pengajar. Penjelasan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dapat mencegah terjadinya hambatan-hambatan komunikasi dalam proses belajar mengajar seperti verbalisme, salah tafsir, tidak fokus, dan tidak paham yang dialami peserta didik. Yang selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dalam artian bahwa media pembelajaran dapat menggantikan realitas yang sesungguhnya. Misalnya proses tumbukan lempeng bumi dapat digantikan dengan gambar 2 dimensi atau simulasi 3 dimensi. Yang terakhir, membangkitkan minat belajar. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar hendaknya dapat membangkitkan minat belajar peserta didik sehingga peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar dan sungguh-sungguh dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai materi pembelajaran atau hal-hal terkait secara mandiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.